Halo, selamat sore rekan-rekan sekalian, Great People dan kawan Visto. Jumpa lagi kita di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Nah, kawan-kawan sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru dari topik yang sebelumnya. Nah, jadi Great People dan kawan Visto semuanya, seperti kita ketahui bahwa setiap akhir triwulan ataupun di akhir tahun itu ada yang namanya window dressing di pasar saham khususnya. Nah, window dressing ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh korporat untuk memperbaiki atau mempercantik laporan keuangannya supaya cakep dilihat, cakep dipandang dan menarik perhatian para investor semuanya. Nah, yang dilakukan ini salah satunya adalah dengan misalnya menunda pembayaran yang masih bisa di pending nanti ataupun mencari cara untuk membuku pendapatan lebih awal. Nah, kawan-kawan semuanya, supaya kita bincang kita lebih seru lagi, kita kedatangan narasumber yang keren, yang apa itu sangat kompeten di bidangnya, yaitu Mbak Sheryl Tanuwijaya, seorang Head of Research dari Mega Capital Sekuritas atau yang sekarang lagi gencar-gencarnya membranding dengan sebutan investasiku. Selamat sore Mbak Sheryl. Selamat sore Pak, terima kasih undangannya ke BNI Asset Management. Iya, terima kasih Mbak atas kehadirannya. Akhirnya kita ketemu Mbak setelah rekan-rekan. Jadi Mbak Sheryl udah sangat terkenal ya. Kalau kalian googling, browsing pasti ada namanya di situ, Head of Research dari MCS. Nah, sekarang kita jumpa langsung dengan beliau untuk bincang-bincang mengenai ya seputar tadi window dressing dan bagaimana cara mensikapinya. Nah, tapi Mbak Sheryl, sebelum kita ngomong yang serius-serius, mungkin Great People dan Sobat Visto sekalian pengen tahu nih mengenai Mega Capital Sekuritas dan investasiku, Mbak. Coba boleh gak kita di sharing dikit, Mbak? Oke, baik, terima kasih Pak Hindria. Jadi, investasiku merupakan rebranding dari Oke. Mega Capital Sekuritas, di mana investasiku ini akan menonjolkan versi digitalnya yang lebih Oke. canggih dan yang lebih kekinian untuk dunia keuangan, untuk dunia investasi. Nah, kita ini Mega Capital Sekuritas sudah ada dari tahun Mm-mm. 1989. Lebih tua dari PNIM nih, Mbak. Oh iya, oke. Nah, kita terus bertumbuh, berkembang sampai tahun 2023 ini Oke. juga masih eksis. Kita juga salah satu lini usaha di bawah naungan ekosistem CT Corpora. Hmm. Mungkin brand-brand yang Bapak dan teman-teman sering dengar ada CNN, Oke, CNBC, CNBC. Oh iya iya. Trans, Trans Studio juga ya, Bu? Trans Studio Kalau Trans juga Luxury Hotel? Wah, keren. termasuk. Iya iya. Jadi ada 40 lebih brand ya yang tergabung Hmm. dengan sister company kita. Oke oke oke. Seperti itu, Pak. Oke, nah menarik sekali Bu. Nah, bagaimana kalau dengan investasiku sendiri Bu? Ini kan namanya perusahaan sekuritas kan sekarang pada berlomba-lomba untuk apa? Go digital dengan membuat platform untuk aplikasi transaksi, termasuk investasiku. Nah, bisa nggak Bu ceritakan apa sih keistimewaan maksud dari investasiku atau apa sih keunggulan dari investasiku dibanding aplikasi yang lain? Iya, baik Pak. Memang sekarang aplikasi online trading berlomba-lomba untuk menjadi yang paling canggih ya. Mm-mm. Tapi kita dari investasiku ini keunggulannya yang utama, kita ini aman dan diawasi oleh OJK ya. Lalu yang kedua, kita ini di bawah naungan ekosistem CT Corpora ya. Oke, CT Corpora. Seperti yang sudah saya sebutkan, Mm-mm. kita link dengan branding-branding lain. Hmm. Jadi setiap kali kita transaksi di investasiku, misalnya investasi, itu akan mendapatkan cashback dalam bentuk MPC point. MPC point. Itu Iya. maksudnya gimana Bu? Transaksi berapa lo dapat MPC point, Bu? Transaksi berapa aja akan dapat ke cashback MPC point yang bisa digunakan lagi untuk investasi di investasiku, Jadi di terakumulasi di nanti reinvest. bisa ditukar jadi investasi kembali gitu ya, Bu? Betul. Atau buat beli tiket trans bisa, Bu? Bisa. Keren. Bisa buat belanja juga, bisa buat
nonton tiket konser segala Oh macam gitu. lagi. Wah ini Gitu. rekan-rekan semuanya mungkin yang tidak dimiliki dari aplikasi yang lain ya. Ini di aplikasi Investasiku dia punya poin setiap pembelian di Di bawah ekosistem CT ekosistem City Corpora. Corpora Iya, itu bisa dapat MBC point yang bisa ditukar untuk baik untuk investasi, belanja ataupun yang lain ya. Yang betul. bisnis yang tergabung di City Corpora. Betul. Oke. Jadi memang bisnisnya CT Corpora ini mulai dari melek mata sampai mau tidur semuanya ada. Jadi untunglah segalanya transaksi di bawah grup CT Corpora ini. Jadi bangun tidur kita disuguhi oleh Coffee Bean, breakfast. Coffee Bean juga, Coffee Bean juga, Wendy's kemudian juga. sambil minum Coffee Bean kita Nonton TV, nonton TV berita pagi dari CNN dan CNBC begitu Iya. ya. Oh, Terus oke, oke. aja. Kita juga ada bank, ada Alobank, Bank Oh, betul, Mega. Bank Mega, Alobank. Ya ya, saya semua lengkap ya. Bangun Lengkap tidur sekali. sampai tidur semua menggunakan produknya City Corpora. Betul, 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 Oke, Pak. oke, oke. Wah, seru, seru. Lalu yang terbaru kita juga aplikasinya nih ngelink terhubung Oke. dengan aplikasi CNBC Indonesia. Hmm. Jadi teman-teman baca berita, Mm-mm. misalnya baca berita apa nih? Wah, mengambil keputusan kan harus cepat ya untuk trading ya. Mm-mm. Nah, bisa langsung buy di aplikasi CNBC Indonesia. Hmm. Kayak gitu. Nanti transaksinya akan masuk otomatis ke investasiku. Jadi Oke. jangka waktunya tuh dari membaca berita ke ambil keputusan cepat, nggak ketinggalan kereta. Wes. Kayak gitu. Luar biasa, Bu. Menarik sekali. Nanti saya akan coba juga download dan subscribe di investasiku deh. Kayaknya Siap. seru banget nih, bisa buat beli kopi, habis itu Betul. bisa buat ditampung nanti ke Trans Studio sama keluarga ya Bu ya. Betul. Dan nanti kalau akhir tahun siapa tahu bisa nginep di Trans Luxury ya Bu ya, yang Iya. keren itu di Bandung ya. Betul, betul. Oke Bu, nah tadi kita udah bincang-bincang pembukaan mengenai MCS investasiku. Nah sekarang kita yang agak serius sedikit ya Bu ya. Nah, yang ini Bu, ini kan kondisi pasar keuangan ini kan agak sedang tidak terlalu baik-baik saja ya Bu ya. Ya maksudnya ada roller coaster di pasar saham, kemudian suku bunga juga menanjak naik terus, baik suku bunga BI maupun The Fed ya Bu ya. Kemudian juga ada geopolitik di luar negeri. Nah, ini menurut Ibu sebagai seorang researcher Bu, gimana pengaruhnya pada pasar finansial Indonesia terutama investasi surat berharga? Iya, oke, baik Pak. Jadi memang kita lihat kalau kita berpacu pada pasar saham, kita melihat IHSG, memang secara year to date IHSG-nya sideways banget ya, bahkan cenderung koreksi tipis secara year to date ya. Bisa kita pahami juga sebenarnya karena ya seperti yang Bapak katakan, saat ini kondisi ekonomi lagi penuh dengan tantangan dan surprise, kejutan ya, kejutan, Bu. yang tidak terduga. Ya, kita tahu kondisi ekonomi global baru mulai bangkit yang setelah terimbas dari pandemi, Tuh. penutupan aktivitas di mana-mana, kegiatan ekonomi tertunda, baru mulai bangkit, lalu timbullah perang, konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Harga komoditas Ada lagi semua kemarin yang Palestina Israel. iya, harga komoditas dari perang Rusia Ukraina karena mereka kan negara produsen Gandum ya. gandum, migas batu ya? bara, migas, ya minyak, segalanya komoditas itu jadi cenderung meningkat, ya naiknya luar biasa. Lalu inflasi ikut naik, inflasi nggak hanya di Indonesia, khususnya di Amerika dan negara-negara Eropa. Jadi karena inflasinya naik, jadi bank sentral juga nggak bisa tinggal diam. Mereka melakukan adaptasi, menyesuaikan bagaimana caranya supaya inflasi ini bisa terkendali. Karena kemarin Amerika, Eropa sempat sampai 10% inflasinya, luar biasa, rekor tertinggi 40 tahun terakhir. Nah, akhirnya suku bunga naik terus, tapi suku bunga naik juga punya imbas, punya efek samping kalau obat ya. Efek sampingnya apa? Ya, ekonomi pertumbuhannya akan tertekan. Gitu. Nah, di Amerika gencar memerangi inflasi, menaikkan suku bunga. Tahun 2022 kemarin
suku bunga naik 11 kali Iya. di Amerika. Tahun ini naik lagi 4 kali bahkan. 15 kali ya dalam 2 Iya, tahun ya. Bahkan terakhir naikkan bulan Agustus, yang dimana awal tahun kita pikir udah nggak mungkin Nggak Amerika mungkin naikin sampai lagi, ke itu ya. nggak segitu, mungkin ke 5,5. 5% ke atas. Ternyata bulan Agustus dinaikkan lagi karena inflasi yang masih membandel, masih belum sesuai dengan target ya. Ya mau gak mau untuk menjaga disparitas ya, supaya produk-produk investasi kita, supaya aliran dana asing tidak keluar semakin besar dari Indonesia. Ini Bank Indonesia kita juga melakukan penyesuaian, menaikkan suku bunga kayak gitu ya. Ya efeknya ya seperti yang saat ini terjadi, suku bunga tinggi ya. Ini juga bisa berdampak, memang di satu sisi inflasi kita sudah bagus, inflasi dalam negeri kita sudah sesuai target pemerintah, tapi ini juga kan membuat biaya kredit lebih tinggi ya. Iya. Kayak gitu. Ini kalau suku bunga kita sama suku bunga Amerika ini kan selisihnya nggak jauh ya. Iya, Ini 0,5%. Padahal dulu biasanya kan jauh-jauh ya. Betul. Dia kan nggak jauh-jauh dari antara 0 sampai 2 lah. Kita segini, sekarang udah tinggal 0,5% ya. Betul. Itu mungkin salah satu yang memicu kemarin itu aliran dana asing pada keluar ya Bu ya. Betul, termasuk juga ya berbondong-bondong investor asing keluar dari pasar keuangan Indonesia. Ya makanya secara year to date masih net sell di pasar saham kita. Itu yang buat IHSG kita juga turun ya, Iya. walaupun tadi Ibu sampaikan saham-saham atau barang-barang komoditas naik ya, tapi kalau orang pada keluar ya juga turun lagi. Betul. Oke. Betul. Ya, tapi gini Bu, kan tadi sesuai topik kita kan biasanya kan kalau akhir tahun company pada window dressing segala. Nah kalau dengan kondisi sekarang ini masih ada kemungkinan window dressing nggak ya? Atau kemungkinan terjadi rebound gitu Bu? Oke, baik. Memang kalau kita lihat Pak, historical ya, selama 20 tahun terakhir, 22 tahun terakhir tepatnya ya, kita lihat memang bulan Desember itu IHSG selalu positif. Artinya selalu menguat secara month on month, secara bulanan. Kecuali Desember tahun lalu yang justru melemah 3% lebih. Jadi ya window dressing itu kan sentimen ya. Suatu fenomena yang secara historical memang terjadi, tapi gak mungkin kita katakan di masa depan akan pasti dijamin seperti itu juga. Jadi fenomena tapi tidak dijamin selalu terjadi ya Bu ya? Betul. Tapi kalau kita mempertimbangkan asumsi kondisi yang ada saat ini ya, kita lihat biasanya window dressing kan terjadi karena manajer investasi cenderung mau mencatatkan hasil yang baik ya, hasil tahunan yang baik. Rapotnya biar baik ya Bu? Rapotnya biar bagus. Jadi posisi-posisi yang tidak menguntungkan dijual, di switch ke posisi yang lebih cenderung positif supaya laporannya bagus. Nah, efeknya kan saham-saham jadinya naik nih, saham-saham blue chip biasanya yang naik duluan. Ini di bulan Desember biasanya seperti itu. Kayak gitu, Pak. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada saat ini, kita lihat kita masih menantikan sih nanti besok ya data inflasi Amerika untuk periode Oktober ya, karena kita lihat terakhir kan untuk periode September tuh di 3,7%, masih belum sesuai sama target tuh Fed di 2% gitu ya. Meskipun kalau kita lihat di survei di CME Market Watch ini 90% lebih ya, mayoritas pelaku pasar tuh memperkirakan sudah tidak ada kenaikan suku bunga lagi sampai akhir tahun gitu. Apalagi yang selama ini dikhawatirkan memang ada perang di Timur Tengah ya, sempat membuat harga minyak naik sampai ke 93 US dolar per barrel. Itu kan yang dikhawatirkan akan membuat inflasinya membandel karena biaya energi yang tinggi. Tapi ternyata inflasinya harga minyaknya kembali turun ya, setelah ke level 93 dia akhirnya kembali ke level 80-an kayak gitu ya. Meskipun di sisi lain US dolarnya yang menguat kayak gitu. Jadi kita perkirakan inflasi Amerika harusnya akan lebih
menurun ya dengan inflasi dengan suku bunga yang sudah cukup tinggi saat ini seperti yang dikatakan pejabat-pejabat The Fed. Kayak gitu. Jadi ya kita masih optimis sih IHSG akhir tahun semoga bisa ditutup di atas 7.000 ya. Sekarang kan masih di 6.800-an. Betul. Jadi kayak gini nih termasuk fundamental atau sentimen aja Bu ya? Kalau sejauh pengamatan saya terbentuknya harga ini dari sentimen pasar dan dari fundamental ya yang saling mendukung. Kalau dari sentimennya positif tapi realitanya nggak mendukung, biasanya mungkin ada kenaikan tapi nggak bertahan lama kayak gitu. Jadi harus saling mendukung ya dua faktor itu. Soalnya kalau Indonesia sendiri kan kondisi perekonomiannya kan cukup stabil lah ya kalau saya lihat ya. Jadi secara fundamental sebenarnya kita tuh bagus. Betul. Ya kan? Cuma ya namanya sentimen tadi ya, baik geopolitik maupun sekarang kan lagi ya namanya mau pemilu ya, kampanye itu kan menimbulkan ketidakpastian di mana orang lalu konon investor lebih baik wait and see gitu ya Bu ya. Betul. Tapi sebenarnya Pak dari sentimen kampanye pemilu itu bisa jadi sentimen positif juga gitu, buat Bu? di Gimana, Bu? Silakan, Bu. buat di market gitu. Karena kali ini tahun 2024 nanti kan pemilunya tuh nggak hanya nasional tapi pilkada juga. Oh iya. Jadi anggarannya tuh jauh lebih besar. Jadi Bu melihat dari sisi situ ya. Berarti perputaran uang yang beredar itu besar. Kayak gitu. betul. Apalagi pemerintah juga meluncurkan bansos subsidi untuk masyarakat menengah bawah. Jadi itu yang semakin memperkuat fundamental ekonomi kita. Apalagi data terakhir PDB kita kuartal ketiga masih solid ya, tumbuh di 4,9%-an. Memang targetnya di 5%. Betul. Tapi 4,9 masih oke lah ya Bu ya. Kalau menurut riset. Kalau dari kita masih optimis dan seirama sih dengan pandangan pemerintah ya kalau akhir tahun Karena full year. dibandingin Amerika kan dia 2 ya, kalau nggak salah 2 something gitu ya. Betul. Jadi kita memang jauh di atas Amerika ya. Bahkan kalau dibandingkan sama peer sama negara-negara berkembang, kita tuh pertumbuhannya lebih baik dibandingkan negara berkembang lain. Jadi kita semakin optimis, apalagi didukung sama data-data fundamental kayak PDB yang solid, lalu neraca perdagangan yang surplus terus, sekian 21 bulan berturut-turut kalau saya nggak salah. Lalu juga kita lihat konsumsi juga masih kuat ya. Pemerintah juga proaktif membuat kebijakan-kebijakan yang suportif untuk dunia usaha kayak gitu Pak. Oke ya, seru sekali ya Bu ya kalau ngomongin masalah outlook ekonomi ya. Karena selalu ada tarik ulur antara fundamental dan sentimen ya Bu ya. Betul Pak. Iya. Nah, ini Bu balik lagi kita ngomongin mengenai window dressing tadi. Itu kalau buat investor manfaatnya apa sih Bu? Window dressing itu. Iya. Maksudnya isu-isu akhir tahun mau ini, awal tahun mau gini itu manfaatnya gimana Bu? Nah, kalau window dressing di bulan Desember itu kecenderungannya kan harga suatu instrumen akan meningkat. Kita tahu reksadana ada berbagai macam jenis ya. Ada mulai dari pasar uang, surat utang, campuran, pasar saham, kayak gitu. Mungkin di antara jenis tersebut yang paling volatile, yang paling signifikan pengaruhnya sama window dressing itu yang saham dan yang campuran. Saham dan campuran. Oke. Karena komposisi porsi sahamnya kan besar ya di dua jenis tersebut. Jadi dengan volatilitas saham yang tinggi menjelang window dressing dan kecenderungannya naik, kalau saat ini nilai NAB-nya lagi pada turun misalnya, justru itu kesempatan yang baik untuk dicicil beli kayak gitu. Oh, cicil beli, bukan pada saat naik lalu kita take profit Bu, jual enggak? Kita bisa beli dulu saat mumpung harganya masih murah seperti sekarang. Sekarang masih murah ya, turun-turunnya ini kita beli itu ya. Betul, Kesempatan nanti akhir tahun atau awal tahun depan gitu baru bisa dilakukan realisasi sebagian atau bisa juga diinvestasikan untuk jangka panjang teman-teman. Betul-betul, saya mumpung harganya murah kita beli aja sekarang untuk investasi jangka panjang ya Bu, nggak usah mikir nanti kalau akhir tahun naik lalu kita jual, nggak usah mikir gitu ya. Biasanya malah jadi dilema Pak. Kalau lagi turun kita mau beli tapi jadi takut jangan-jangan mau turun lagi nih, tunggu deh lebih murah lagi. Tapi kalau udah naik double galaunya. Gimana Bu? Satu menyesal, ya kenapa kemarin saya nggak beli ya. Yang kedua, kalau beli sekarang
masih bisa naik gak ya? Jangan-jangan abis ini udah ketinggalan kereta nih. Jadi mendingan beli saat lagi koreksi kayak gitu. Oke, menarik sekali. Jadi teman-teman pada saat koreksi gini jangan lalu malah bingung, waduh punya saya kok portofolionya kok turun semua, nggak, beli lagi aja Bu ya. Beli lagi mungkin di bawah, nanti kan average-nya akan naik portofolio kita nilainya gitu Bu ya. Oke. Kemudian Bu, kalau habis window dressing kan suka ada January effect tuh Bu. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Nah, kalau kita lihat secara probabilitas 15 tahun terakhir ya, antara window dressing yang Desember itu menguat sama January effect tuh, January effect justru yang lebih nggak kejadian. Karena dalam 15 tahun terakhir ada 7 kali yang justru gagal. 7 kali gagal. Januarinya. 15 tahun terakhir. Iya. Lalu kalau kita lihat secara rata-rata 15 tahun terakhir, di bulan Januari tuh month on month returnnya hanya 0,30%. Jadi nggak terlalu signifikan dan ada 7 kali gagal, hampir 50% ya dari 15 tahun terakhir. Sedangkan kalau 15 tahun terakhir di bulan Desember itu 14 kali selalu naik kecuali tahun lalu. Itu. Dan rata-rata return month on month-nya itu di 3% ke atas. Lebih besar juga dan lebih probabilitasnya lebih pasti. Kayak gitu. Jadi lebih bagus untuk window dressing. Jadi harga-harga naik di akhir tahun tapi tidak lalu rally di awal tahun ya Bu ya. Iya, nggak selalu begitu. Nggak selalu begitu ya, 7 tahun gagal tadi ya. Betul. Oke. Jadi tadi kalau produk investasi atau reksadana yang terdampak pasti yang saham ya, saham dan campuran ya untuk seperti ini Bu ya. Saran-sarannya apa Bu? Selain beli tadi, menghadapi kayak gini nih. Iya. Jadi strateginya sih kalau menurut saya menjelang window dressing, menjelang awal tahun. Kalau untuk bagi teman-teman yang pemula yang belum pernah investasi sama sekali, bisa beli reksadana aja karena nggak usah pusing-pusing strateginya gimana, karena uangnya kan sudah dikelola sama manajer-manajer investasi yang berpengalaman, yang profesional ya, kayak di BNI Asset Management ini. Terus juga mungkin kalau teman-teman yang sudah mulai sambil belajar tentang dunia investasi, bisa didiversifikasikan juga portofolionya, sebagian beli reksadana, sebagian beli saham kayak gitu. Tapi sebenarnya dari reksadana ini juga ada banyak pilihan ya Pak. Dari BNI juga banyak sekali ya produk pilihan reksadananya. Itu teman-teman sebaiknya diversifikasi portofolionya. Nah, karena menjelang window dressing, jadi porsi reksadana sahamnya atau campurannya bisa lebih besar supaya lebih dibesarkan ya. Iya. Lebih maksimal. Supaya lebih besar, lebih maksimal. Apalagi kita juga lihat secara year to date, kalau reksadana saham, reksadana campuran mayoritas memang cenderung masih koreksi, justru masih diskon. Kita bisa beli sebelum harganya menguat. Kayak gitu. Kalau pendapatan tetap Bu? Reksadana pendapatan tetap? Kalau pendapatan tetap kan udah bullish ya sepanjang tahun secara year to date ya. Jadi itu juga bagus untuk dibeli. Tapi itu kan cenderung stabil sih ya pendapatannya, jadi nggak begitu terlalu terpengaruh sama window dressing kayak gitu. Justru kalau lagi momennya window dressing, kita bisa cari yang lagi mau naiknya apa kayak gitu supaya lagi optimal. Mau naiknya apa ya? Betul. Oke. Atau saham-saham yang harusnya naik kok belum naik, ya itu kita ini ya Bu, kita keker dulu ya. Betul, justru saham-saham blue chip yang big caps yang lagi valuasinya murah, yang padahal kinerjanya bagus, tapi harganya lagi masih sideways atau bahkan masih diskon. Nah, itu kesempatan yang bagus juga untuk dibeli kayak gitu. Ya. Pasti nanti ada momen dimana dia balik lagi tuh Pak ya. Betul. Kalau ini Bu, kita ngomongin reksadana. Kalau reksadana indeks gimana ya Bu? Kan tadi Ibu udah ngasih masukan mengenai saham campurannya. Kalau indeks ini relatif lebih stabil nggak dibanding reksadana saham? Iya betul, reksadana indeks ini juga bisa menjadi pilihan yang menarik ya untuk teman-teman yang pemula. Ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk diversifikasi kayak gitu.
kayak gitu Iya, Pak. iya, iya. Kebetulan kan memang di BNI AM ini lagi gencar-gencarnya kita memasarkan reksadana indeks. Karena kita dapat masukan juga dari rekan-rekan Apert itu kalau dalam kondisi seperti sekarang ini ternyata reksadana indeks masih dikoleksi gitu. Betul Pak, setuju. Oke, nah mungkin terakhir Bu, kalau untuk investor pemula Bu melihat kondisi gini kan kadang mereka galau, tuh takut, duh nanti kalau mau masuk keluar apa langsung nyangkut atau gimana. Saran-sarannya apa Bu? Oke, jadi supaya tidak galau dan lebih Heeh. yakin untuk berinvestasi, kita bisa diversifikasi ya. Mm-mm. Untuk beli reksadana kita bisa combine ya. Jadi misalnya porsinya, dan yang utama harus pakai uang dingin dulu nih untuk Oke. berinvestasi. Mau investasi saham, reksadana atau apapun tuh harus pakai uang dingin. Pakai uang dingin. Jadi dari uang dingin yang sudah dialokasikan ini bisa didiversifikasi lagi untuk beli reksadana yang sesuai jenis-jenis dan sesuai profil risikonya ya. Misalnya kalau yang lebih agresif bisa punya porsi yang lebih besar di reksadana saham. Oke. Dan bisa mengerucut kalau yang lebih konvensional bisa lebih banyak di pendapatan tetap gitu ya Pak, pasar uang ya. Kayak gitu. Atau mungkin yang risk taker banget nih, mungkin teman-teman Gen Z ya, milenial bisa dikombin nih antara reksadana dan saham Oke, supaya cuannya juga lebih besar. Tapi jangan lupa sisi lain resikonya juga lebih besar, high risk high reward kayak Iya, gitu. iya. Jadi Great People dan Sobat Vesto ya. Iya, Sobat kawan Ves- Visto. Kawan Visto. Iya. Jangan takut untuk investasi meskipun kondisi sekarang lagi gonjang-ganjing ya. Tadi tetap perhatikan juga apa risk profile kita juga ya Bu. Kemudian Betul. pilih mikirnya jangka panjang aja. Betul. Kalau memang belum berani ambil reksadana itu. Betul sekali. Oke Bu, seru sekali nih ngobrol-ngobrol kita ini. Mungkin closing statement dari Bu Sheryl apa Bu? Oke, baik ya. Jadi invest now ya, jangan investnya nanti-nanti. Nanti-nanti harganya udah keburu naik kayak gitu. Justru kalau lagi koreksi itu kesempatan yang baik untuk membeli dengan harga yang lebih murah, dapatnya juga lebih banyak kayak gitu. Dan kalau untuk investasi jangan hanya melihat returnnya aja, tapi harus mempertimbangkan resikonya dan resiko, keamanannya ya. keamanannya. Jangan sampai ketipu high return tapi ternyata risknya jauh lebih tinggi ya Bu. Betul sekali. Dan jangan sampai apa kesasar ke investasi bodong yang menjanjikan keuntungan nggak jelas ya. Betul. Oke. Baik Bu Sheryl, terima kasih banyak rekan-rekan semua, kawan Visto Iya. dan Great People. Sampailah kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih Bu Sheryl atas waktunya. Ikuti terus podcast Investasi Liquid di YouTube channel BNI Asset Management dan di Spotify, dan jangan lupa follow Instagram BNI Asset Management di @BNI Asset Management dan Instagram Mega Capital Securities apa Bu namanya Bu? Investasiku.id. Investasiku.id dan jangan lupa download aplikasi Investasiku. Betul. Cobain invest di sana dan cobain manfaat-manfaatnya ya Bu, mendapatkan MCS point. MPC Point MPC point yang bisa dibelanjakan di segenap di seluruh ekosistem seluruh CT Corp. ekosistem Citi Corpora. Betul, Oke. betul. Saksikan. Baik rekan-rekan semuanya, sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan terus episode podcast berikutnya di YouTube dan Spotify BNI Asset Management. Dan kita punya semboyan Bu, Iya. Better Future, Invest Invest now. Now.